Bertamasya ke Tanjung Batu, kota Bandung selalu jadi impian. Janganlah malas mencari ilmu untuk bekal masa depan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih untuk kebersamaan kita, belajar firman Tuhan bersama-sama. Biarlah pagi ini kita bangun dengan segar semangat dan penuh sukacita untuk melakukan aktivitas kita dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam renungan pagi ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang kami sudah rasakan, kami sudah lalui, atas keselamatan, kesehatan yang Tuhan berkahi bagi kami dalam aktivitas kami sebelumnya dan dalam tidur kami, sehingga kami dapat bangun dengan penuh sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini, pagi yang indah ini, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan siapkan bagi kami membawa kami pada kekuatan semangat yang lebih baik lagi untuk bekerja bagi Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah Roh Kudus dalam setiap langkah pikiran, jiwa, dan rencana-rencana kami, kegiatan yang kami lakukan, hanya karena tuntunan-Mu saja kami melakukan yang terbaik, positif, dan membangun jiwa kebersamaan umat-umat yang ada di sekitar kami dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang baik. Amin. Sahabat dalam Yesus, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Komitmen Orang Tua. Ayat hafalan tertulis dalam Efesus 5 ayat 8. Firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sahabat Yesus, kepercayaan yang suci telah diserahkan kepada para orang tua untuk menjaga keadaan fisik dan moral anak-anak mereka, sehingga sistem saraf mereka memiliki keseimbangan yang baik dan jiwanya akan aman. Para ayah dan ibu haruslah mengerti tentang hukum kehidupan, agar mereka tidak membiarkan kecenderungan yang salah berkembang di dalam diri anak-anak mereka melalui kelalaian. Diet mempengaruhi baik kesehatan fisik maupun moral. Betapa hati-hatinya seorang ibu seharusnya belajar untuk menyiapkan meja makan dengan kesederhanaan dan dengan makanan-makanan yang menyehatkan, agar organ-organ pencernaan tidak menjadi lemah, agar saraf-saraf seimbang, atau kalau tidak, maka perintah-perintah yang mereka berikan akan dilawan. Iblis melihat bahwa dia tidak memiliki kekuatan besar untuk menguasai pikiran kalau selera dikendalikan, daripada kalau dibiarkan melakukan pelanggaran, dan dia selalu rajin bekerja untuk menuntun orang melakukan pelanggaran di bawah pengaruh makanan yang tidak menyehatkan. Maka hati nurani akan menjadi bodoh, pikiran digelapkan, dan daya tahan pengaruhnya akan dilumpuhkan. Tetapi kesalahan dari si pelanggar tidaklah berkurang karena hati nurani telah ditekan sehingga tidak lagi mempunyai perasaan. Karena keadaan pikiran yang sehat bergantung pada keadaan normal dari tenaga hidup, maka pemeliharaan haruslah dilatih untuk tidak membiarkan penggunaan obat-obatan narkotik. Namun tetap saja kita melihat sejumlah besar orang yang mengakui sebagai orang Kristen menggunakan tembakau. Mereka memanjakan kejahatan tidak bertarak. Dan kalau berbicara melawan pemakaian minuman keras, orang-orang ini akan menyemburkan bau tembakau. Di dalam diri orang-orang ini haruslah ada perubahan sebelum akar kejahatan dapat dihentikan. Teh dan kopi juga dibiarkan memuaskan selera sebagai perangsang yang lebih kuat. Kemudian kita pulang ke rumah untuk menyiapkan makanan dan bertanya, apakah pertarakan dilakukan di dalam segala hal? Apakah reformasi yang perlu diadakan demi kesehatan
dan kebahagiaan dijalankan di sini. Setiap orang Kristen sejati haruslah mengendalikan selera dan nafsunya. Kecuali dia bebas dari perhambaan selera, dia tidak akan dapat menjadi orang yang benar, hamba Kristus yang menurut. Pemanjaan selera dan nafsu akan memudarkan kebenaran yang ada di hati. Tidaklah mungkin bagi roh dan kekuasaan kebenaran menyucikan manusia, jiwa, raga, roh, bila mana dia masih dikuasai dan dikendalikan oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Renungan pagi kita pada pagi ini dikutip dari buku berjudul Dasar-Dasar Pendidikan, halaman 148 dan 149. Para orang tua yang dikasihi Kristus, pelajaran pagi ini benar-benar mengarahkan kita supaya menjadi orang tua yang memegang teguh janji, memegang teguh prinsip yang benar di dalam Tuhan dengan cara hidup sebagai anak-anak terang. Apa anak-anak terang yang dimaksud di sini? Anak-anak terang yang dimaksud di sini adalah kita sebagai manusia. Dalam hal ini orang tua, ayah dan ibu harus hidup dalam terang kebenaran kasih karunia Tuhan. Sehingga kita menjalankan pola hidup yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menunjukkan kemuliaan, kebesaran, kebenaran, dan kasih karunia Allah. Dengan prinsip hidup ini, maka para orang tua akan menjaga diri dengan diet yang baik, benar, dan tepat. Menjauhkan diri dari minuman-minuman keras, tembakau, narkotika, dan menjaga kegiatan serta istirahat yang seimbang. Dengan melakukan hal ini, maka kesehatan, fungsi saraf akan seimbang, pencernaan akan baik, dan wibawa diri akan terbentuk dengan baik. Sehingga ketika tubuh yang terkendali, yang sehat, yang segar, yang seimbang ini digoda oleh sang penggoda, iblis, maka dengan tuntunan Roh Kudus, tubuh, jiwa, dan roh kita akan menang mengalahkan tipu muslihat iblis tersebut. Mengapa kita harus menjaga seluruh hawa nafsu kita agar tetap pada koridor yang tepat? Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Biarlah kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita dipenuhi sukacita dan komitmen yang semakin luar biasa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk tuntunan Tuhan yang mengajarkan kami untuk membentuk komitmen dalam kehidupan kami, sehingga menjadi teladan bagi keluarga dan anak-anak kami. Dan Tuhan, dengan itu kami akan menghindari segala sesuatu yang merusak tubuh, dan kami akan menjadi orang-orang yang teladan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Termulialah Engkau Roh Kudus, tuntunlah kami dalam segenap langkah pikiran dan perasaan kami Tuhan, supaya hidup kami adalah berkat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan banyak jiwa yang dibawa dekat, bertobat, memuliakan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Biarlah kita muliakan Tuhan dalam aktivitas kita pada hari ini. Silakan klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya update video yang kami upload bisa segera Anda dapatkan. Hilir mudik di kota tua, kota lama namun banyak yang suka.
Carilah ilmu hingga ke negeri Cina, agar kelak hidup lebih berguna. Horas.